Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita mulai belajar tematik kelas 4 SD, tema 6 cita-citaku, subtema 2 yaitu cita-cita kebanggaan. Mari kita mulai pelajaran pagi ini membaca doa. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bish-sholihin. Ya, pada pagi ini kita belajar Pukena 4C di halaman 46, muatan pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan PPKN. Kita akan membahas menjelaskan manfaat mengenai bahasa dan makanan khas daerah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang keberagaman suku bangsa, keberagaman rumah tinggal, keberagaman rumah adat, keberagaman bahasa dan makanan akan bahas kita hari ini. Intinya Indonesia itu sangat kaya banget dengan keragaman budaya, bahasa, kemudian daerahnya, sumber daya alam, dan sekarang akan kita bahas kekayaan makanan dan bahasa khas daerah. Baik, buka bukunya halaman 46. Ayah dan ibu Dedi berasal dari suku yang berbeda. Dedi merasa senang karena dapat mempelajari bahasa daerah asal ayah dan ibunya, yaitu bahasa Gayo. Bahasa Gayo itu bahasa Aceh ya, dan Betawi daerah Jakarta. Selain itu, makanan khas dari daerah-daerah tersebut sangat bervariasi, beragam, bervariasi. Salah satunya mie Aceh. Jadi sangat menyukai mie Aceh buatan neneknya. Ia juga menyukai soto Betawi buatan bibinya. Nah, jadi ayahnya berasal dari Aceh, bahasanya menggunakan bahasa Aceh, bahasa Gayo. Ibunya berasal dari Jakarta, bahasanya bahasa Betawi. Nah, kalau ayahnya, daerah asal ayahnya dari Aceh ini, makanannya khasnya yaitu mie Aceh. Siapa yang pernah makan mie Aceh? Oh iya, yang di Indomie Pak ada. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian ibunya berasal dari Jakarta. Bahasanya Betawi, makanan khasnya yaitu soto Betawi. Nah, soto Betawi ini semacam soto kental ya, pakai santan. Kemudian ada daging ayamnya. Dan ini ciri khas soto Betawi itu menggunakan kerupuk emping ya, kerupuk emping. Nah, sedangkan mie Aceh adalah mie olahan dari daerah dengan rempah-rempah yang terasa, biasanya pedas ya. Itu dari daerah Aceh. Nah, Dedi menganggap keberagaman bahasa dan makanan khas ya, dari ayah dan ibunya sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri. Nah, keberagaman makanan dan bahasa itu adalah karunia dari Allah yang patut disyukuri. Baik, selanjutnya kita lanjutkan bacanya di paragraf kedua. Dedi senang dapat mengenal bahasa daerah dan makanan khas ayah dan ibunya. Kelezatan mie Aceh dan soto Betawi membuat Dedi ingin bisa membuat sendiri makanan-makanan tersebut. Dia akhirnya belajar memasak nih, ya, mie Aceh, belajar dari ayahnya. Waduh, kopi ya. Kemudian belajar membuat soto Betawi dari ibunya. Bahannya dipelajari sama Dedi. Bisa membuat sendiri makanan khas daerah orang tuanya, mie Aceh dan soto Betawi.
Nah, manfaat mengenal bahasa daerah dan makanan khas. Manfaat ya, mengenal bahasa daerah dan makanan khas. Yang pertama, apa manfaatnya? Dapat berkomunikasi, ya, dapat ngobrol, bisa ngobrol dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Jadi kalau lagi lebaran, pulang ke Aceh, ngobrolnya bahasa Gayo dengan saudaranya, keluarga besar ayahnya di Aceh. Oh, lebarannya di Betawi, kamu sama encang encing punya babehnya ya di Jakarta di Betawi sana. Ngobrolnya pakai bahasa Betawi. Asik. Selanjutnya yang kedua, manfaatnya dapat menikmati makanan-makanan yang lezat asli Indonesia. Kalau lagi di Aceh, makanan-makanan khas Aceh. Makanan khas Aceh itu banyak ya, selain juga mie Aceh juga dikenal dengan apa? Kopi ya, kopi tubruk Aceh ya. Baik, selanjutnya manfaat yang ketiga, ya dapat mempromosikan dengan baik makanan khas daerah asal kepada orang lain karena sudah tahu kelezatan makanan tersebut. Ya, mempromosikan itu wah enak loh di Aceh itu kayaknya wah enak karena dia tahu lezatnya makanan di Aceh. Wah soto Betawi itu enak banget ya daripada soto yang lain. Karena soto Betawi itu dibuat dengan santan yang kental. Nah, akhirnya jadi nanti punya cita-cita, wah aku kalau kuliah nanti sambil dagang aja, dagang di Aceh. Jadi apa? Dagang soto Betawi. Dapat mempromosikan itu mengiklankan. Ya. Karena dia sudah mencoba. Itu manfaat keberagaman bahasa dan selanjutnya yang ketiga, apa aja manfaatnya? Ini yang keempat. Yang keempat, lebih menghargai keragaman di sekitar kita. Nah, karena kita hidup di Indonesia, tetangga kita ada yang berasal dari suku Jawa, ya, suku Betawi, suku Aceh, maka kita harus menghargai satu bahasanya yang beda. Bahasa Aceh, bahasa Gayo, ya, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Jawa. Kita hargai semuanya, dan kalau berdialog, kalau nggak paham, kita menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian keragaman makanannya, wah, jadi kita tahu nih makanan khas dari daerah masing-masing ya. Jadi kaya. Baik. Selanjutnya kita perhatikan tugas di halaman 47 ya. Itu tugasnya tuliskan 3 bahasa dan makanan khas daerah yang kamu ketahui. Coba kita akan bahas ya. Buka halaman 47. Coba nyalain mikrofonnya Nitya. Baca nomor 1 halaman 47. Ya. Tuliskan 3 bahasa dan makanan khas daerah yang kamu ketahui. Nah, apa aja? 3 daerah. Bahasanya misalkan dari Jogja ya. Yogyakarta. Yogyakarta. Bahasanya apa? Bahasanya bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Makanan khasnya apa? Gudeg Jogja ya. Gudeg Jogja itu ya nangka yang dikukus kemudian dikasih bumbu ya. Gudeg Jogja agak manis-manis itu ya. Apalagi daerah mana? Daerah apalagi itu ya? Bahasa apa? Bahasa misalkan dari Sumatera Barat, dari Padang ya. Dari Padang. Bahasanya apa? Bahasa Melayu ya.
bahasa Melayu atau bahasa Melayu ya, Sumatera Barat ya. Bahasa Minang, bahasa Minang. Makanan apa? Masakan Padang ya, masakan Padang. Kemudian satu lagi dari daerah mana? Daerah Bandung misalkan ya. Bandung bahasanya Sunda. Bahasa Sunda. Makanan khasnya apa? Makanan khas Bandung ada soto Bandung ya. Coba Lira baca nomor 2. Nomor 2 baca. Ayah dan Ibu berasal dari suku yang berbeda. Hal ini membuat Dede merasa kaya. Jelaskan menurut pendapatmu mengapa Dede merasa demikian. ya, kaya apa? Satu, iya, karena kaya akan keragaman ya. Keragaman bahasa, adat, dan makanan ya. Adat dan makanan. Kalau lebaran itu kalau liburan ke Aceh bahasanya gunakan Aceh, makanannya makanan Aceh, Gayo juga. Kalau itu Betawi, makanan khasnya seperti Betawi ya, gado-gado, Betawi itu banyak, birtotok gitu ya. Bahasanya juga bahasa Betawi. Saya nomor 3, Kirana, nyalain mikrofonnya Kirana. Kirana nyalain. Yang nomor 3, Pak. Nomor 3 dibaca Kirana. Apa saja manfaat mengenal bahasa dalam makanan khas daerah? Apa saja manfaat mengenal bahasa dan makanan daerah? Apa saja manfaatnya? Manfaatnya bisa berkomunikasi dengan keluarga besar menggunakan bahasa daerah. Kemudian bisa menyantap makanan khas daerah. Bisa di Aceh langsung yang asli di Aceh. Makan ini apa? Soto Betawi langsung Betawi ya. Ilut, coba nyalain mikrofonnya baca 4. Fatina mendapatkan oleh-oleh makanan khas suatu daerah dari tangannya. Fatina tidak menyukai makanan tersebut. Namun untuk menghargai tetangganya, Fatina menerima oleh-oleh tersebut. Apa pendapatmu terhadap sikap Fatina? Apa yang akan terjadi jika Fatina menolak oleh-oleh tersebut? Ya, Fatima itu mendapat makanan dari Garut nih, dari Bagus, kalau Dodo, padahal nggak suka Fatino ya. Ini ya, sikap Fatino bagus menerima makanan ya. Pak Tino menghargai dari pemberian tetangganya supaya dia senang. Kalau ditolak nah, tetangganya kan sakit hati. Di halaman 47. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.